Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak informatik, jumpa lagi bersama saya Murni Asiaskom di channel Belajar Bareng Murni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang algoritma informatika kelas 7 fase D. Simak video ini sampai selesai ya, agar kamu lebih memahami dan semakin informatif. Salam informatika. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di materi algoritma ini? Yang pertama ada 5 ciri utama algoritma, kemudian bentuk dasar algoritma, kemudian notasi dan penyajian algoritma. Nah, untuk perkenalan dulu, algoritma itu berasal dari kata algoritm, diambil dari penulis Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca menjadi algoritm. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis dan terdefinisi dengan jelas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tindakan atau tugas. Contoh penerapan algoritma di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat kopi, kemudian menyeberang jalan, membuat telur dadar, menggosok gigi, rutinitas pagi, memasak nasi. Nah, ini adalah urutan algoritma membuat kopi. Yang pertama, membeli kopi di warung, kemudian siapkan air, lalu rebus air hingga mendidih. Nomor 3, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas. Nomor 4, setelah air mendidih, tuang ke dalam gelas berisi bubuk kopi. Yang kelima, tambahkan gula sesuai selera. Keenam, aduk kopi, kemudian siap untuk disajikan. 5 ciri utama algoritma. Algoritma sebagai bentuk urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Logis yang dimaksud adalah algoritma yang bernilai benar atau salah. 5 ciri algoritma ini, yang pertama adanya input, diartikan sebagai setiap masalah yang dihadapi kedepannya harus dicarikan solusi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian ada proses, yaitu rencana atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Kemudian ada output, dikatakan sebagai sebuah solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam algoritma minimal harus ada satu output ataupun lebih. Kemudian ada instruksi yang jelas. Algoritma akan berjalan dengan baik selama diberikan instruksi yang jelas, sehingga suatu kesalahan dapat diminimalisir dan berhasil menciptakan output yang baik. Kemudian yang terakhir adanya tujuan akhir yang dicapai. Sudah pasti kalau algoritma harus memiliki tujuan akhir. Dengan adanya tujuan akhir, kita akan berhenti setelah mencapai tujuan akhir. Nah, untuk bentuk dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama, urutan, perulangan, dan percabangan. Notasi dan penyajian algoritma. Notasi algoritma adalah cara menuliskan sebuah algoritma yang berisi instruksi atau langkah-langkah suatu program. Ada 3 notasi yang dipakai. Yang pertama ada naratif, yang kedua ada pseudocode, yang ketiga ada flowchart. Pembahasan yang pertama ada notasi naratif. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contoh, menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Langkahnya adalah langkah 1, mulai. Langkah 2, baca nilai alas. Langkah ketiga, baca nilai tinggi. Kemudian langkah 4, hitung luas, sama dengan kurung buka alas kali tinggi kurung tutup dibagi 2. Kemudian langkah kelima, cetak hasil luas. Yang keenam adalah selesai karena sudah mengeluarkan atau menghasilkan hasil. Di langkah 5, kita harus menyetop ya atau menyelesaikan dari algoritma ini. Selanjutnya
Ada notasi pseudocode, adalah deskripsi dari algoritma pemrograman yang dibuat dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Contohnya, menghitung luas segitiga menggunakan pseudocode. Input kurung buka alas, input kurung buka tinggi, luas. Ini arahnya masuk ya. Ya, alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian output menghasilkan luas. Nomor 3 ada notasi flowchart, adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah. Nah, untuk flowchart sendiri ini dibagi menjadi 2, simbol proses dan simbol input output. Nah, untuk simbol flowchart ini, untuk yang pertama ada simbol proses, dilambangkan dengan kotak ya, kemudian percabangan itu belah ketupat, kemudian arus ini adalah tanda panah, kemudian sambungan ke proses lain itu adalah lingkaran, kemudian mulai atau akhir ini apa sih namanya, inilah pokoknya ya. Kemudian ada input output, ini gambarnya adalah jajaran genjang. Nah, untuk selanjutnya, algoritma dengan flowchart secara umum digambarkan adalah seperti ini ya. Ada start, kemudian input atau masukan, proses, output, lalu selesai. Nah, ini contoh flowchart hitung luas segitiga menggunakan notasi flowchart ya. Yang pertama ada mulai, masukkan alas, masukkan tinggi, terus ini proses yaitu luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi sesuai dengan rumus luas segitiga. Kemudian tampilkan hasilnya, habis itu selesai. Nah, untuk latihan, coba buatkan algoritma pembuatan kain batik dengan notasi naratif. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan salam informatika. Bye-bye.